selalu kita haturkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, beserta para tabi'in, beserta para aulia, beserta keturunan-keturunan beliau sampai yaumil kiamah nanti. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, tanda cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad, tanda cinta kita kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sudah sering kita laksanakan. Bukan hanya kali ini kita duduk di dalam majelis yang mulia ini, tetapi daripada kehadiran kita di dalam majelis yang mulia ini, kita berharap keberkahan dapat kita bawa pulang daripada majelis yang mulia ini untuk anak keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk jiran-jiran yang berada di sebelah rumah kita, daripada keberkahan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal baru saja berlalu daripada kehidupan kita. Tapi kita semua umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berhenti memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sekalipun bulan kelahiran Nabi Muhammad sudah berlalu daripada kehidupan kita. Cinta kita kepada Nabi Muhammad harus kita tunjukkan, bukan hanya di bulan Maulid, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi setelahnya pun kita harus selalu bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya salawat itulah yang dapat memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Seorang akan dikenal nanti di yaumil qiyamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berapa banyaknya ia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau menyebutkan dan menceritakan di dalam kitabnya Mutasyifatul Qulub tentang seorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya ia beberapa kali memanggil nama Nabi Muhammad. Dari belakang Nabi Muhammad dia panggil nama Nabi Muhammad. Dia panggil nama Nabi Muhammad berulang-ulang kali, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak ada menoleh kepadanya, apalagi menjawab. Dia ucapkan salam kepada Nabi Muhammad tidak menjawab salamnya. Setelah beberapa kali, sampai pada saat ia merasa sudah salamnya berapa kali dijawab oleh Nabi Muhammad, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana min ummati, saya ini adalah umatmu ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak melihat kepadaku? Kenapa engkau tidak menoleh kepadaku?" Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Aku tidak melihat di raut wajahmu itu menandakan kalau engkau adalah umatku." Pernyataan seperti ini sangat dahsyat. Jika ada pernyataan seperti ini kita alami nanti di yaumil qiyamah, maka dapat dipastikan tempat kita tidak akan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, dipastikan ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Takut kita bukan main. Kalau Nabi Muhammad tidak ngakuin kita sebagai umatnya, maka itu kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Itu adalah doanya Nabi Allah Musa alaihi salam tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Musa mengkaji, mempelajari kitab Taurat yang diturunkan kepada beliau, beliau melihat di situ, mengambil kesimpulan dari semua isi kitab yang diturunkan kepada beliau, isinya diceritakan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi Musa menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad. Sekalipun kita belum pernah dengar ada cerita Nabi Musa dibangkitkan kembali oleh Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Asy-Syaragi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan di dalam kitabnya Tabaqatul Hawas tentang seorang yang datang dari negeri Yaman, Hadramut, berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bernama Al-Imam Umar ibn Mubarak. Beliau hidupnya di garan yang ke-6 daripada Hijriah. Berdekatan hidupnya dengan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini imam berangkat dari negerinya di Hadramut, ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, dia berziarah di depan kubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca qasidah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad yang dipuji, akan tetapi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu juga Sayyidina Umar ibn Khattab, habis dipuji dengan pujian-pujian yang sangat indah. Di saat itu bertepatan ada seorang yang mendengar pujian-pujian tersebut. Orang ini tidak menyukai dengan pujian kepada Nabi Muhammad. Dia mengajak Al-Imam Umar ibn Mubarak untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Setelah diikuti bersilaturahmi ke rumahnya di luar kota Madinah, sampai di dalam rumah Sahibul Bait yang ngajak ke rumah, ternyata Sahibul Bait bukan menyiapkan makanan, bukan menyiapkan suguhan, akan tetapi menyiapkan dua pilihan. Apa pilihannya? Sahibul Bait ini dia mengatakan, saya ingin mengajak kamu untuk memilih salah satu. Kenapa? Karena saya tidak suka karena engkau tadi memuji kepada Nabi Muhammad sangat berlebihan. Kau muji kepada Sayyidina Abu Bakar, kau muji kepada Sayyidina Umar. Saya tidak suka dengan pujian tersebut, sehingga saat ini kau boleh pilih. Apakah engkau ingin kubunuh, atau pilihan kedua, saya akan potong lidahmu. Umar ibn Mubarak, dia memilih untuk dipotong lidahnya. Setelah dipotong lidahnya, potongan lidah tersebut dikasihkan oleh orang yang memotong ini kepada Umar ibn Mubarak. Nih, bawa pulang lidahmu. Saya sudah menunaikan kemarahan saya kepadamu. Pulang beliau. Sampai pulang, yang pertama didatangi oleh beliau adalah kubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Duduk di hadapan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia kembali memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang, pujiannya tidak didengar oleh orang yang berada di sekitarannya. Kenapa? Karena lidahnya sudah terputus. Bagaimana seorang yang lidahnya terputus, bercucuran darah keluar banyak daripada lisannya, daripada mulutnya, di saat itu ia sangat menahan bagaimana perih, bagaimana sakit yang dialaminya. Sampai-sampai ia tertidur di hadapan Hujratus Syarif, kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Nabi Muhammad mengulurkan tangannya meminta kepada Al-Imam Umar ibn Mubarak untuk memberikan sisa potongan lidahnya. Kemudian Nabi Muhammad mengambil potongan lidah tersebut seraya memerintahkan kepada Sayyidina Imam Umar ibn Mubarak untuk membuka lidah mulutnya. Kemudian Nabi Muhammad memasukkan potongan lidah tersebut ke dalam mulutnya. Di saat itu Umar ibn Mubarak terbangun dan terjaga daripada tidurnya. Setelah beliau bangun daripada tidurnya, apa yang dirasakan oleh beliau? Lidahnya sudah tercambung dengan potongan lidah sebelumnya. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berlalu beberapa tahun kemudian, di saat Umar ibn Mubarak kembali lagi ke kota Madinah dari negerinya Hadramut, Yaman sana. Di saat kedatangannya yang kedua kali ini, beliau berziarah lagi ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis kejadian yang dulu sempat menimpa beliau beberapa tahun yang silam terjadi lagi di zaman beliau datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu ada seorang yang lebih muda daripada orang tua yang
sebelumnya datang kepada beliau, mengajak beliau untuk mampir ke rumahnya. Setelah itu beliau mengikuti untuk mampir ke rumah orang tersebut. Sampai di rumah orang tersebut yang rumahnya tidak lain adalah rumah orang yang sebelumnya yang beliau datang. Sampai masuk ke rumah orang tersebut, beliau melihat ada kandang besar di dalam rumah orang tersebut, yang di dalamnya berisi seekor monyet. Yang tatkala monyet tersebut melihat kepada Imam Umar bin Mubarak, itu monyet histeris. Itu monyet takut bukan main. Seolah-olah ia ingin cepat keluar dari kandangnya. Setelah itu Imam Umar bin Mubarak bertanya kepada sahibul baitnya, ada apa yang terjadi dengan monyet tersebut? Sahibul bait ini berkata, tahukah engkau wahai fulan, aku mengundangmu ke tempatku sini, aku mengundangmu ke rumahku sini karena aku ingin meminta maaf kepadamu, karena aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dulu orang tuaku telah memotong lidahmu di tempat ini. Dan ketahuilah, monyet yang berkurung di dalam kurungan tersebut itu adalah orang tuaku yang beberapa tahun silam telah melakukan memotong lidahmu di tempat yang ini juga. Maka itu aku meminta maaf. Aku ingin bertaubat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku dan mengampuni dosa orang tuaku yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3 hari setelah ia memotong lidahmu di rumah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang membenci kepada Nabi Muhammad hanya hitungan hari dilaknat oleh Allah, terus bagaimana dengan kita berani mencaci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu, pengarang kitab Dalail Khairat, yang kitab tersebut, kitab sholawat tersebut udah menjadi darah daging di Kalimantan Selatan, hampir sama dengan mendarah dagingnya Maulid Sumtud Duror atau yang kita kenal dengan Maulid Al-Habsyi. Setiap hari Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu mengumpulkan salawat-salawat yang dibaca hari Senin, dibaca hari Selasa, dibaca hari Rabu. Setiap hari ada salawat-salawat yang dikumpulkan oleh beliau, yang dikumpulkan di dalam kitab Dalail Khairat. Ini Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan bersama dengan murid-muridnya di perjalanan musafir. Di saat itu beliau mengalami rasa haus yang sangat mendalam. Haus bukan main. Akhirnya beliau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari sumur. Di mana kira-kira ada sumur, kita ingin minum di sana. Haus. Orang zaman dulu kalau berjalan di tengah padang pasir, nyari sungai, nyari sumur. Kalau sungai mungkin bakal ada di padang pasir. Tapi kalau sumur banyak, dicari sumur. Santri-santrinya setelah ketemu sumur, ternyata airnya dalam sekali. Dalam sekali airnya. Kata Imam Jazuli radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bagaimana kita bisa minum? Kita tidak punya timba, kita tidak punya centong, kita tidak punya gayung. Tidak bisa kita ambil airnya, dalam sekali. Tatkala beliau bergerumbung di depan sumur tersebut bersama dengan murid-muridnya mencari solusi untuk mengambil air tersebut yang dalam, datang seorang anak perempuan yang masih kecil, belum balik, kepada gerombolan orang yang banyak tersebut. Perempuan yang belum balik ini berkata, minggir, saya ingin minum, saya ingin ambil air yang ada di dalam sumur ini. Kata Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu, bagaimana engkau bisa mengambil air yang dalam, sedangkan kami yang besar, yang tua-tua nggak bisa mengambil tersebut. Kau datang-datang mengambil air tersebut, sedangkan kau tidak bawa centong, kau tidak bawa ember, kau tidak bawa gayung. Bagaimana bisa? Anak kecil ini bertanya, Imam, apakah seseorang kalau ia ingin mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut harus dengan harus dengan centong, harus dengan gayung, harus dengan ember? Kata Imam Al-Jazuli, iya harus memang. Itu bagi kamu, itu bagi kalian, tapi bagiku bukan. Tidak perlu pakai centong-centong. Ini anak perempuan kecil, tak kala dia datangi itu pusat dari
pada sumur, dia ludahi itu sumur. Begitu diludahi oleh anak kecil ini sumur, air yang asalnya dalam langsung naik ke permukaan dan langsung limpas. Tahu limpas biar berapa? Alhamdulillah. Banjir airnya. Hanya diludahi dengan satu kali lidahan oleh anak kecil tersebut. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu bingung, terkejut beliau. Subhanallah, amalan apa yang dikerjakan anak kecil ini? Anak perempuan belum balik sudah bisa seperti ini. Luar biasa. Ditanya oleh Imam Al-Ghazali, apa yang kau lakukan wahai anak, sehingga engkau bisa menaikkan air tersebut hanya dengan air ludahmu? Ini anak bercerita, wahai Imam, aku ini di dalam rumahku selalu diajarkan oleh orang tuaku, oleh bapakku, oleh ibuku, setiap harinya berselawat kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kalimat yang pertama kali aku bisa mengucapkannya seperti salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali waktu itu bertanya, berapa kali kamu punya amalan baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Anak perempuan kecil ini menjawab, 10.000 kali sehari. Anak kecil belum balik sudah bisa, sudah salawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Kita zaman sekarang, Allah baru lahir kadang-kadang injak masa dewasa, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau ceritakan Allah, kita bingung udah mau ceritain bagaimana. Gitu. Temannya HP. Sampai kemarin ada satu orang sahabat saya masuk ICU rumah sakit Ulin. Gitu. Sampai masuk ICU rumah sakit Ulin. Kebetulan waktu itu hari Jumat pagi saya datang. Saya mau sholat Jumat, saya tinggalin. Saya bilang kepada anak-anaknya, kebetulan ada anaknya 5 orang laki-laki semuanya. 5 orang laki-laki semua anaknya. Saya bilang kepada anaknya, ini bapakmu ini sudah mengaruh. Artinya gak lama lagi mungkin akan dijemput, akan tiba ajalnya. Kalian ini gak ada lagi waktunya untuk berbakti. Kenapa? Tak bisa, sudah dalam keadaan setengah mati. Alat sudah lengkap dipasang semuanya, oksigen sudah lengkap dipasang, pemacu jantung sudah siap di dadanya. Saya bilang bacain Yasin. Ini kalian nih semuanya nih masuk di sana, kerubuti kiri kanan bacakan Yasin. Biar apa tujuannya? Biar mempermudahkan ruh arwah orang tuamu terlepas daripada jasadnya. Bacakan Yasin, bacakan Al-Quran. Ya Bib, ya Bib. Dia bilang begitu. Habis saya selesai sholat Jumat, balik lagi ke ICU, taunya anak-anaknya ngumpul di depan pintu ICU. Nggak ada yang baca Al-Quran di dalam. Saya tanya, loh, kenapa tidak dibacakan Al-Quran? Kenapa tidak dibacakan Yasin? Sudah, Beb, ada yang bacakan di dalam. Subhanallah. Saya senang, alhamdulillah ada yang bacain Yasin di dalam. Saya masuk, dipakai baju serba biru. Kopiah yang saya pakai harus dilepas. Kenapa? Karena ada kopiah khusus. Warnanya juga biru. Bajunya luar biasa istimewa. Kalau kita punya baju, makainya kancingnya di depan, ini kancingnya ke belakang. Untuk masuk ICU. Setelah masuk saya lihat, saya intip-intip siapa yang baca Al-Quran. Waktu saya intip di balik daripada tirai, saya mendengar suara yang baca Al-Quran sungguh luar biasa indah. Ternyata yang baca Al-Quran memang orang membaca Al-Quran luar biasa. Al-Imam Abdurrahman Sudais. Lewat apa? HP kiri kanan. La haula wala quwata illa billah. HP ditaruh kiri kanan baca Al-Quran. Satu baca Yasin, satu baca surat Tabarak. La haula wala quwata illa billah. Ini anak zaman sekarang seperti ini nih. Kenapa? Karena nggak
nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pernah duduk dengan para alim ulama, nggak pernah ngaji di dalam majelis ilmu. Seperti ini akhirnya. Saya bilang kepada anak-anaknya, kalau kamu mengaji cukup hanya handphone, saya takut nanti surga itu dipenuhi dengan Samsung aja isinya. Tidak lagi umat Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga. Samsung, Nokia, Oppo, itu aja yang masuk dalam surga. Kenapa? Karena kitanya tidak mau membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini, ya Allah, saya pernah bertemu dengan satu orang jamaah majelis. Ini jamaah majelis kebetulan perempuan. Dia bilang, "Bib, doakan orang tua saya." "Kenapa orang tuamu?" "Beberapa hari yang lalu orang tua saya meninggal dunia." Saya bilang, "Yang mana ya orang tuamu itu?" Katanya sih orang tua saya bilang kenal sama Habib, tapi tidak tahu Habib kenal sama beliau atau tidak. Saya tanya, "Mana orang tuamu?" Coba saya pengen lihatin foto-fotonya sama anaknya di handphonenya dia. Orang tuanya udah jadi mayat, tapi dia foto bareng sama ibunya sama bapaknya bertiga. La haula wala quwata illa billah. Foto selfie orang tuanya udah jadi mayat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu foto dipajang sama dia. Hati-hati Pak, punya anak seperti ini, hati-hati. Bukan berbakti, tapi durhaka kepada kita. Maka itu perhatikan baik-baik. Apalagi di saat-saat sekarang ini, kemungkaran, kemaksiatan merajalela di mana-mana kita lihat. Kalau dulu kita hanya mendengar ada seorang ibu anaknya, sekarang ini kebalikan kebijakan dari itu. Ibunya dikul, setelah itu dimati lagi. Syaitan satu yang orang itu sampai kejam seperti itu kepada orang tua. Pembunuhan merajalela. Apalagi yang namanya narkoba, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak muda zaman sekarang, dia apalagi nih mau pergantian tahun. Bentar lagi tanggal 1 Januari. Padahal kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW punya sendiri tahun baru Islam, 1 Muharram. Punya sendiri. Dan tahun baru 1 Muharram, alhamdulillah oleh pemerintah kita Indonesia diakui sebagai tahun baru yang luar biasa, menandakan hijrah Muhammad SAW. Pun di kalender tinggal habang juga. Tapi banyak aja anak umat Islam yang memperingati tahun barunya orang-orang Yahudi. Ide adat istiadat orang-orang Yahudi lebih populer, lebih merasuki anak-anak kita, keluarga umat Nabi Muhammad, ketimbang ide-ide yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Sudah tahu minumannya keras, namanya aja minumannya keras. Anak muda zaman sekarang, ya Allah, diminum juga tuh. Ngarannya aja minuman keras sudah. Kayak ndak punya inti minuman yang lemas. Kan masih banyak minuman-minuman yang lembut, cendol, es nyiur. Kok minuman keras harus diminum? Namanya aja sudah keras, masih suka diminum. Merusak otak. Ini otak pikiran kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan hal-hal yang baik, kita rusak dengan minuman-minuman keras, dengan narkoba, ekstasi, sabu-sabu. Kalau di negara saya yakin ini kurang populer yang dua ini. Ya Bu Bati ya. Pandangan ini yang lebih populer jinet. Itu negara lagi. Saya bingung.
Itu. Kemarin ditemukan orang bawa jimat 1 kontainer. Di mana? Di hulu sungai utara. Amuntai. Saya tidak habis pikir. Amuntai itu kan kotanya ulama, kotanya santri. Kok didatangkan sampai 1 kontainer? Ini tujuannya buat apa? Selidik punya selidik. Ternyata penikmatnya paling banyak di Amuntai. Negara bagaimana? Ya kurang lebih. Sama aja juga. Tuh kan? Itu. Allahu Akbar. Kita bingung kadang-kadang. Maka itu berkat peringatan Maulid, peringatan haul pada hari yang mulia ini, kita bersyukur. Mudah-mudahan anak keturunan kita, generasi-generasi penerus bangsa, anak-anak muda di kampung kita mau bertobat, mau kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mau duduk bersama dengan ulama, mau duduk bersama dengan para habaib, mau duduk di dalam majelis ilmu. Insya Allah jalannya tidak akan pernah meleset daripada jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pun harus daripada kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan seperti itu, bagaimana? Lihat ini muallim Ahmad Samsuni radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisinya. Saya kenal betul bersama dengan beliau. Beberapa tahun yang silam sebelum beliau wafat, saya beberapa kali diundang dan dijamu oleh beliau di rumahnya. Saya sering datang ke negara ini. Walaupun sewaktu beliau wafat meninggal dunia saya tidak dengar kabar, karena waktu itu kalau tidak salah saya berada di kota haram di Mekah menunaikan umroh. Beliau berpulang ke rahmatullah. Ini beliau adalah sosok ulama, panutan umat yang sangat luar biasa perjuangannya, mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di desanya, yang ada di kotanya ini untuk cinta kepada Rasulullah, untuk cinta kepada keturunan Nabi besar Muhammad SAW, untuk cinta kepada pewaris Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diajarkan oleh beliau di dalam majelisnya terkecuali hanya cinta, 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 cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada orang-orang yang saleh. Ini misi perjuangan beliau. Jadi tempat bertanya, para ulama datang bertanya, para umara datang bertanya kepada beliau. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Kemarin saya hadir, dari tadi malam saya hadir peringatan haul Al-Imam Al-Syarif Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Hamid As-Segaf di Pasar Blengkong, Grogot sana. Perjuangan beliau luar biasa. Datang ke Pasar Blengkong sana, ke Tanah Grogot, sebelum orang kenal beliau. Berdakwah di sana sampai menjadi penasihatnya sultan, penasihat kerajaan. Itu. Padahal di dalam riwayat yang dibacakan di dalam hal tersebut, beliau itu orang yang kaya raya, yang memiliki usaha ekspedisi pengiriman barang dan punya kapal sendiri di Semarang, Jawa Tengah. Setelah dapat panggilan untuk berdakwah menasehati raja, ditinggalkan semua harta kekayaannya, berangkat ke Grogot, Kaltim, Pasar Blengkong sana, hanya untuk mengajarkan ajaran datuknya Nabi besar Muhammad SAW. 125 tahun yang silam beliau meninggal dunia. Haulnya kemarin 125 tahun. Daripada keponakan beliau yang sangat dikenal di seluruh Nusantara ini, bahkan di dunia, kewaliannya adalah Al-Imamul Qutb Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, Gersik. Keponakannya terkenal luar biasa. Marinanya hanya berada di Pasar Blengkong sana. Itu sama dengan tadi.
yang mewakili tuan rumah dalam sambutannya. Walaupun umurnya lebih muda, tapi pangkatnya memarina. Mau kada mau yang namanya keponakan harus cium tangan. Kenapa? Marina. Itu. Kami diajari para habaib, itu kalau sudah pangkatnya lebih tua daripada kita harus cium tangan. Itu. Saya baru menikah dulu di Bondowoso, itu suruh cium tangan, dikenalin sama mertua. Ini sepupu ibunya, ini sepupu, ini sepupu dari ini, semua harus cium tangan. Gitu. Habis nikah cium tangannya ada 200 orang dicium tangan. Orang sekarang orang anak-anak zaman sekarang nikah satu aja cium tangannya sama puluh. Selesai langsung berangkat. Kenapa? Ditunggu oleh permaisuri. Iya kan? Ada Habib, ada kiai kiri kanan, dah urusan. Yang penting pemaisuri. Gak tahu lah ya adab istiadat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebobrokan ada di mana-mana. Tidak ada yang kita harapkan daripada masa zaman sekarang ataupun masa yang akan datang, terkecuali semuanya akan bertambah kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan. Sekarang jawaban ada pada diri kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dan keturunan kita masing-masing. Ada pada diri kita, pundak kita. Ini bukan main. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak betul-betul kita perhatikan dari saat sekarang ini, kapan lagi? Maka itu di dalam perkumpulan yang mulia ini perkumpulan yang sangat pantas buat kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Menyatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad untuk betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tidak ada perkumpulan semacam ini yang lebih mulia, kata Habib Ali Sahibul Maulid, di Simal ataupun di timur sana, terkecuali perkumpulan seperti ini. Tidak ada yang lebih mulia dari perkumpulan seperti ini, baik di barat ataupun di utara sana. Tidak ada. Tidak ada. Mau di timur ataupun di utara, tidak ada perkumpulan yang sebaik ini, seperti perkumpulan yang di dalamnya dibacakan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah maulid tujabil guru. Ini perkumpulan maulid yang kalau kita mau pahami adalah perkumpulan yang paling ampuh, paling top chair untuk menolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang paling ampuh untuk menolak bala. Bala apa saja tidak akan pernah ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum, kepada satu kampung, kalau di dalam kampung tersebut masih ada orang yang suka gemar bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nih maulid perlu kita perhatikan. Kalau Nabi Muhammad kita peringati maulidnya. Tapi kalau Muallim Ahmad Samsuni hari ini kita peringati hari wafatnya. Banyak orang kadang-kadang yang berpikir dan bertanya, kenapa kalau giliran Nabi Muhammad yang diperingati justru hari kelahirannya, hari wafatnya? Tidak ada orang yang peringati haulnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ulama, kalau habaib, kalau pewaris Nabi Muhammad, yang diperingati justru haulnya. Nabi Muhammad SAW diperingati kelahirannya karena beliau sudah sukses, sudah mulia dari mulai lahir. Dari mulai lahir sudah mulia, dari mulai lahir sudah dihormatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain dengan kita. Kalau kita baru dihormati orang, baru dimuliakan orang kalau sudah kita menanjak masa dewasa. Kalau sudah sukses di dalam menuntut ilmu agama, baru kita dimuliakan orang. Kalau sudah sukses kita punya
majelis dan anak-anak murid serta santri, kita akan dimuliakan orang. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak nunggu suksesnya sampai tua, dari mulai lahir sudah sukses, di saat sukses itu tersebut, maka diperingati kemuliaan Nabi Muhammad SAW dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita sekarang ini yang belum meninggal dunia ini harus menjadikan hidup kita ini sukses. Hidup kita ini mulia, hidup kita ini berkah. Dengan bagaimana? Dengan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia hidup di atas dunia. Dunia ini tempat yang hidupnya manusia pasti ada batasnya. Dunia ini tempat hidupnya manusia yang pakai batas. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di atas dunia, tidak ada. Tetapi sebaliknya akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairul laka minal ula. Dunia akhirat adalah hayatan dan nihayatalah. Kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan yang tidak ada batasnya. Itu akhirat. Allah ciptakan al-hayata al-mauta wal hayata liyabluwakum. Semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, untuk mengetes kita. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling sempurna amalannya? Allah tidak katakan aktsarukum amalan, tidak katakan paling banyak di antara kalian yang punya amalan, tidak. Akan tetapi yang paling sempurna di dalam menyelesaikan amalannya. Kalau Allah nyatakan paling banyak, kasihan kepada si miskin. Kenapa? Yang kaya pasti duluan bakal masuk surga. Kenapa? Banyak amal solehnya. Kalau Allah nyatakan yang paling banyak, kasihan kepada yang nggak kuat. Untung yang kuat bisa kuat sholat ibadah, yang nggak kuat kasihan. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan yang sebaik kalian yang paling baik amalnya. Di sini menunjukkan makanya itu kita harus memperbaiki amal kita sebelum kita memperbanyak amalan kita. Satu amalan lebih baik kalau kita kerjakan dengan istiqomah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti konsep Nabi Muhammad SAW daripada amalan yang banyak tapi keluar daripada kalimat ikhlas dan kalimat mengikuti kepada Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang paling baik amalannya? Ahlasukum lillah wa aktsarukum mutabatan li Rasulillah. Orang yang paling banyak amalannya justru belum tentu kalau diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Tapi kalau orang sudah baik amalannya, maka dia pasti ikhlas. Ikhlas hanya untuk Allah. Kita sering katakan di dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Orang yang beramal ibadah bukan selain untuk Allah, itu ibaratnya dia mengirim surat. Seorang yang ngirim surat dari negara ingin mengirim surat kepada saudaranya di Jakarta. Dia beritahu saudaranya tentang kabarnya di negara sini. Selesai diberitahukan dengan hormat kepada saudara saya yang ada di Jakarta, keadaan saya di negara Hulu Sungai Selatan dalam keadaan baik-baik. Setelah itu selesai wassalam, tanda tangan di bawahnya. Kemudian selesai tanda tangan, dimasukkan itu surat setelah dilipat. Tapi di amplopnya ditulisi alamatnya ke Banjarmasin. Kira-kira nyampainya kemana tuh surat?
Sampai di Jakarta tidak akan sampai. Sampainya pasti ke Banjarmasin. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau kita tidak ikhlas, tidak akan pernah sampai kepada Allah, sampainya kepada orang lain. Maka itu tujukan semua amalan kita hanya lillah. Kemudian mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ikuti. Sekalipun sesuatu yang kecil, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Bawa pulang Nabi Muhammad SAW sepulang kita dari perkumpulan yang mulia ini, untuk kita bawa ke rumah tangga kita masing-masing. Hadirkan. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala tardo, apakah kalian ridho?" Kata Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang mendapatkan harta pembagian perang, membawa harta mereka pulang masing-masing ke rumah tangga mereka, ke kampung halaman mereka, tetapi kalian tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalian mendapatkan aku tinggal di sini, kata Nabi Muhammad. Maka sahabat-sahabat mengatakan, kami lebih rela ya Rasulullah, engkau tinggal bersama kami sekalipun kami tidak mendapatkan harta pembagian perang. Membawa pulang Nabi Muhammad SAW. Ini kita di dalam maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan Haul Muallim Samsuni ini, bawa pulang ajaran Nabi Muhammad, bawa pulang ajarannya Kiai Muallim Samsuni ke dalam rumah tangga kita. Ajarkan kepada anak-anak keturunan kita tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang diajarkan oleh Muallim Samsuni. Dari mulai bangun tidur, membaca doa, kemudian masuk kamar mandi tidak melangkahkan kakinya kecuali membaca doa yang warid dari Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar daripada rumahnya terkecuali bersalaman dengan kedua orang tuanya, cium tangan. Tidak keluar daripada rumahnya terkecuali membaca doa, kembali masuk ke rumahnya, mengucapkan salam, membaca doa, kemudian mencari orang tuanya, mensalaman kepada orang tuanya. Ini juga tradisi salaman-salaman zaman sekarang ini sudah mulai bergeser. Anak-anak zaman sekarang kalau salaman lebih senang naruh tangan orang tuanya bukan di bawah hidungnya, tetapi di pipinya, sebelah kiri, sebelah kanan. Kadang-kadang ada lagi anak yang salaman sama orang tuanya, tangan orang tuanya ditaruh atas kepalanya. Saya tidak tahu tuh ajaran dapat dari mana. Kita dulu kecil-kecil diajarin sama orang tua, salaman, cium tangan. Itu nyium tangan, naruh tangannya orang tua di bawahnya hidung. Itu. Anak zaman sekarang lain. Kami dulu di rumah, saya di rumah, sewaktu kecil, dari mulai sekolah TK, itu ibu saya di rumah, setiap malam tidak beliau masuk ke kamarnya untuk melaksanakan tidur, terkecuali beliau kontrol satu persatu anaknya. Sudah membaca doa tidur dan membaca bismillah 21 kali. Itu. Dari kecil kami di rumah diajari seperti itu. Kalau ada di antara kami yang tidur tanpa membaca bismillah, orang tua saya membangunkan. Dibangunkan dulu sampai beliau mendengar kami sempurna baca bismillah 21 kali dan baca doa sebelum tidur, baru beliau kembali masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan tidur. Dari hal-hal yang kecil diperhatikan agar terbiasa di masa tuanya. Kalau tidak biasa di masa kecilnya, maka tidak akan pernah terbiasa di masa besarnya. Man la lahul bidayah laisa lahu nihayah. Barang siapa yang tidak memulai dari hal yang kecil, dari mulai awal, maka tidak akan sampai ke atas dan terakhir. Maka itu mulailah dari awal, dari yang kecil. Dari doa-doa untuk menanamkan rasa kecintaan kepada anak-anak kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin di dalam bulan-bulan semacam ini
Nabi Muhammad SAW ada kesempatan datang ke rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemuliaan yang besar ini kepada kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW dan pecinta Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwarah mereka kebingungan mau nyari cara untuk mengundang Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat bingung luar biasa. Kenapa? Karena di benak pikiran mereka para sahabat kalau mengundang Nabi Muhammad itu susah. Anggapan mereka mengundang raja aja harus persiapan makannya yang hebat-hebat. Kalau mengundang raja aja perkiraan mereka itu menghabiskan dana yang besar. Harus menghadirkan makanan-makanan yang enak. Kadang-kadang ikannya pun dari ikan sungai, ikan laut, ikan darat, ikan planet. Kalau ada yang jual dibeli juga. Buat apa? Raja mau datang. Mau ngundang pejabat, waduh harus makan yang enak. Mau ngundang bupati, harus makan yang enak. Mau ngundang anggota DPR, harus makan yang enak. Pikiran mereka seperti itu. Undang camat, apa begitu juga? Kalau camat sih tidak masuk hitungan. Gitu. Kenapa? Karena camat itu calon. Nah, tahu seorang ya. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini camat, mudah-mudahan panjang umur. Karena mau hadir peringatan haul hari ini. Gitu. Pikirannya seperti itu. Sampai di saat suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, apabila ada di antara kalian yang ingin mengundangku, kata Nabi Muhammad, maka aku akan datang ke rumah kalian. Maka itu daripada sifat indah Nabi Muhammad SAW, di dalam sifat-sifat Nabi Muhammad disebutkan bahwasannya idza da'ahul miskinu ajabat dan ijabatan wajalah. Apabila dipanggil oleh si miskin, dengan sigap Nabi Muhammad SAW mendatanginya. Kalau diundang si miskin jam 10, Nabi Muhammad jam 9 sudah hadir. Itu kalau yang undang orang miskin. Tapi kalau yang undang yang kaya, seperti biasa Nabi Muhammad. Itu. Bukan seperti kita. Kita ini kadang-kadang baru pangkatnya camat di kampung. Datang si miskin, bilang lagi istirahat. Tapi giliran yang kaya datang bawa duit banyak, ahlan wa sahlan, masuk. Kan giliran kita seperti itu tuh. Itu. Giliran jadi pejabat, baru aja pejabat. Tingkat kabupaten sudah begitu. Giliran si miskin lewati aja. Giliran yang kaya datang, wah ini yang ditunggu. Gitu. Nabi Muhammad bukan. Yujibud da'watal abdi wal hurri. Selalu menjawab panggilannya seorang hamba sahaya, apapun, lebih-lebih hamba yang merdeka. Datangi sama Nabi Muhammad. Pernah suatu kali, ini cerita yang terakhir, karena waktunya sudah jam 3:30. Gitu. Terakhir, insya Allah saya juga langsung pulang. Karena masih ada di acara di Barito Kuala malam hari ini habis Isya. Itu mudah-mudahan sempat. Itu. Pernah suatu kali ada satu orang miskin datang ke rumah Nabi Muhammad. Ini orang miskin datang ke rumah Nabi Muhammad, ngetuk rumah Nabi Muhammad, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya ini sudah beberapa hari tidak makan, kasih saya makan." Si miskin datang dibukain pintu sama Nabi Muhammad, datang-datang langsung minta kasih makan. Ini miskin tidak ngerti kalau Nabi Muhammad SAW pun sudah beberapa minggu nahan lapar, bahkan bebatuan ditaruh di samping pundaknya, perutnya, daripada saking menahan laparnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bercerita. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Selama aku menemani Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya, pernah suatu kali 2 bulan lamanya, kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada satu apapun yang dimasak di dalam dapur rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin dunia wal akhirat ini.
Setelah minta diberikan makan, Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak punya makanan. Tapi tanpa menolak dan tidak ingin hati seorang yang meminta ini hancur karena ditolak oleh beliau, Nabi Muhammad memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kata beliau, wahai putriku Fatimah, ambilkan baju gamisku di dalam kamar, lipat bawa ke sini. Itu baju gamis diambil, dilipat oleh Sayyidatuna Fatimah, diberikan kepada ayahandanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu baju gamis diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada si pengemis tadi, yang miskin, yang enggak makan. Nih, kata Nabi Muhammad, baju gamisku, bawa. Ngasih duit enggak punya, ngasih makanan enggak punya, baju gamis ini aja dah. Itu sahabat Nabi Muhammad dulu, zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Selain hanya miskin, tapi mereka juga alim, pintar orangnya, cerdas. Bukan seperti miskin-miskin zaman sekarang, sudah miskin, bodoh lagi. Sudah miskin, tidak mandi lagi. Kan begitu orang miskin zaman sekarang. Kalau zaman Nabi Muhammad lain. Itu. Senang dapat baju gamis Nabi Muhammad, dia bawa pergi itu baju gamis. Depan pasar kota Madinah, dia jual tuh baju gamis Nabi Muhammad. Dia teriak-teriak, siapa di antara kalian wahai ma'asyiral Ansar, wahai penduduk kota Madinah yang ingin membeli baju gamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah. Bapak-bapak kira-kira kebayang nggak kalau seandainya di sini nih kita mau lelang, mau jual baju gamis Nabi Muhammad, kita mau bayar berapa kira-kira? Gak cukup 1 miliar harganya, gak cukup. 10 miliar juga gak cukup. Beberapa bulan yang lalu ada penyanyi pop dunia, Michael Jackson. Bapak-bapak tahu ya Michael Jackson? Anak-anak muda tahu. Udah mati, udah lama matinya. Orang gak pernah sujud, gak pernah ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju jaket yang biasa dia pakai manggung itu laku di Inggris dengan harga 3 miliar dibeli. 3 miliar kalau dibikin beli kerupuk, tutup jalan di negara sini. Itu 3 miliar bajunya. Tapi lihat baju Muhammad Rasulullah dibeli berapa? Waktu orang ini jual baju Nabi Muhammad, di tengah jalan ada seorang kaya raya yang kebetulan matanya buta, kakinya lumpuh. Buta, lumpuh, tapi kaya raya, banyak punya duit. Dia dengar dari kejauhan ada orang jual baju gamis Nabi Muhammad, dia bilang kepada 2 orang ojeknya. Zaman dulu itu orang kaya itu nandakan kaya kalau dia ditandu jalannya dengan 2 orang budak buka belakang. Maklum zaman dulu itu belum ada expander, belum ada Avanza, belum. Jadi 2 tuh, budaknya 2, depan sama belakang. Dia bilang stop budak, stop sini, kesini kalian berdua. Tuh kalian dengar, ada orang mau jual baju gamis Nabi Muhammad. Sekarang juga kalian bawa nih duit, beli berapa aja kalau orang jual baju gamis Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, kalau kalian bisa bawa baju gamis itu ke hadapanku, saat ini juga, hari ini juga, kalian akan kubebaskan daripada budak, alias merdeka. Biarkan aku jalan sendiri pulang. Kata yang buta ini. Wah, budak ini senang, karena mau dibebaskan hanya membeli baju gamis Nabi Muhammad. Dibelilah baju gamis tersebut, dibawa kepada tuannya, diserahkan kepada tuannya. Ini tuan yang buta dan yang lumpuh ini mendengar itu baju gamis Nabi Muhammad di hadapannya, langsung dia peluk baju gamis tersebut seolah-olah masih dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia peluk itu gamis, dia menangis, dia ciumi itu baju gamis Nabi Muhammad. Memang baju gamis Nabi Muhammad itu baunya harum, wangi. Bukan baju gamis ulun, baunya apek, lain. Nabi Muhammad itu harum. Setelah diciumi, bau harumnya yang sangat luar biasa, wangi. Kemudian dia letakkan baju gamis tersebut menutupi 2 belah matanya. Setelah dia menutup 2 belah matanya, dia meminta kepada Allah seraya berdoa, ya Allah,
berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini juga ya Allah, kembalikanlah pandangan matamu ya Allah. Setelah dia lepas itu baju daripada dua belah matanya, seketika juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan orang tersebut kepada wajahnya. Langsung, bukan hanya matanya yang dapat melihat, kakinya yang asalnya lumpuh bisa berdiri. Kuat berdiri, dia jalan langsung dengan gembira dan senang luar biasa. Dia datangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antar tuh baju gamis. Dia bilang, "Ya Rasulullah, bisa saya kembaliin baju gamismu ya Rasulullah sebagai hadiah buat engkau ya Rasul." Kenapa? Karena berkah baju gamis ini mata saya dapat melihat dan kaki saya sekarang ini dapat berjalan kembali dengan seketika ya Rasulullah. Nabi Muhammad terima tuh baju gamis dengan senyuman yang indah. Nabi Muhammad memberikan tuh baju gamis kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, seraya berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, "Wahai putriku Fatimah, ini baju gamis belum sampai 1 hari keluar daripada pintu rumahku. Tadi pagi dia keluar, tapi sudah memberikan orang-orang yang asalnya miskin jadi kaya, yang budak jadi merdeka, yang buta bisa jadi melihat. Berkat baju gamisku," kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini baju gamis kalau ada di negara sebuting aja, ulun yakin masyarakat di negara sini gak perlu lagi bayar BPJS, gak perlu lagi ke dokter. Kenapa? Cukup dengan satu baju gamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Beliau pernah mengambil bekas tempat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas tempat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya gerbeh. Gerbeh itu adalah kulit kambing yang dijahit seputarannya. Kemudian jadi bekas tempat minum Nabi Muhammad SAW. Diminta oleh Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar dibawa pulang. Apa ceritanya Sayyidatuna Asma setelah anak-anaknya semua dewasa, beliau mengatakan, "Selama anak-anakku kuberi minum dari air isi ulang dari tempat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama itu juga mereka tidak ada yang menderita sakit sedikit pun." Berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan air tersebut, kata Sayyidatuna Asma, kubagikan kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitaran rumahku yang mereka hamil langsung melahirkan saat itu juga. Allah, ini tempat minum perlu dicari nih Pak Wakil Bupati. Itu buat kampanye. Itu. Ya, Pak Ketua DPR ya. Perlu dicari nih. Saya pernah melihat tempat minum itu di Museum Topkapi di Turki sana. Sampingnya baju gamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bercucuran air mata melihat baju gamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memeluk gamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, kacanya 50 mili, tabal banar. Apa boleh buat, tapi melihat pun dengan pandangan kecintaan kepada Nabi Muhammad, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita gak perlu cari itu baju gamis, kita tidak perlu cari tempat minum itu. Di hadapan kita ada pewaris Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau mengatakan, "Ya ahlal baitin Nabi, ya ahlal safa wal munajah, bakhir man habbakum yaghfar bima qaddamanna." Orang yang cinta kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka beruntung dikabulkan segala apa yang diinginkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berhadir di dalam majelis yang mulia ini, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan anak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghapuskan segala dosa-dosa kita, berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita, kabulkan segala hajat kita, kabulkan segala permintaan kita, kabulkan segala doa-doa
kita. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak keturunan kita, sehingga anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kepada nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita doakan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang lagi berada di alam barzah. Mudah-mudahan kuburan mereka dijadikan raudah min riyadil jannah, diangkat segala siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat daripada kesusahan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama dengan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus atyab maudi. Tidak lupa juga kita doakan kepada para habaib-habaib kita. Mudah-mudahan umur mereka dipanjangkan oleh Allah, diberkahi kehidupan mereka oleh Allah, dikabulkan segala hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga sahibul bait, keluarga besar Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muallim Ahmad Samsuni. Mudah-mudahan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, dan mudah-mudahan anak-anak keturunan beliau dapat melanjutkan perjuangan beliau, dapat melanjutkan perjuangan beliau di dalam menegakkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita yang berhadir di dalam majelis yang mulia ini, kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat keluar, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Al-Maghfurlah Muallim Ahmad Samsuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, berziarah ke pusara Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita di dalam surga di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf, khususnya kepada para habaib dan para alim ulama, jika ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kami aturkan kepada Al-Mukarram Habib Ali Haidir bin Hasan Al-Kaf. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin dan Tabarok. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Muhammad As-Segaf dari Amuntai. Setelah itu akan ditutup doa oleh Habib Muhammad As-Segaf dari Rantau. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Al-hadhihi ya kulli niat salih. Ala mana waslatu nasna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah bisadatina al-alawiyyah wa sufiyyah aina makan mashra'ina magharibiha. Ulama al-mutaqaddimin wal ulama al-mutakhirin khususan kiai khususan ila ruhi Kiai Haji Ahmad Muallim
As-Samsuni. Innallaha yu'idu alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum mughmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. والقمر قدرناه ونازل حتى عاد كالأرجل القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المسكون وخلقنا له من مثله ما يركبون. فإن نشأ نغرقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من ماتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على كانتهم واستطاعوا ضيا ولا يرجعون أفمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وعلمنا شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها صيحا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم وسندها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذر ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا من يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل ذكر قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نستغفرك ونستعوذ بك اننا وانفسنا واهلنا واولادنا واعمالنا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا ويمكننا في دعائك وجوارك وجوارك في شيطان مريض وجبارنا من دعائك وجبارنا الذي حسن نوجد شانك على كل شيء كبير اللهم اجعلنا بالعافيه والسلامه وعلمنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبه ندامه في الحال والمال والمعاد اليمين انك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا وارحمنا بك من أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصي وتقبل وبلغ وما قرأناه من القرآن العظيم وما كنا نقول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وبذل ذلك نهدي على سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام عليه وآله أجمعين وإلى أرواح الكل والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين ولأولياء الكرام أجمعين خصوصا للحسين المهاجر ورحمة النساء والسنة مقدم محمد بن عبد الله العلوي وأصولهم وفروعهم ومن اسماء الأبد من الزنبر والشبيك والبكير والخير والمعلى فلان والشرعة ثم إلى أبد من أولياء وطعامهم وتجارهم وابتهالهم وبلالهم والجنة والبشر الأرض لا مواليها ثم إلى أبد من أولياء في هذه البلدة ثم إلى أبد من أولياء الإسلامية ثم إلى أبد من أولياء في هذه البلدة صلى عليه شيخ محمد أشرف بن عبد الله الجليل سيد محمد بن عبد الغني إسماعيل آلوهي سيد إسماعيل آلوهي أسألهم إلى جميع أولياء في هذه المدينة صلى عليه حبيب إبراهيم بن عمر بن الشيخ الحمزي ثم إلى روي محمد مسجد الظاهر ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق إلينا أجمعين ثم إلى روح من كان بمراد ذلك بسببه ومن أجله ولم تعبد صلى روحه حجي أحمد شمسوني
بما جرى فتعلم باسمه ثم إلى زوجته ورسله وقوله ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين أجمعين أعوذ اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نور لا بين أيديهم اللهم اجعل لهم من النار ونجاة لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا وجههم وأصولهم وفروعهم ثم إلى ربهم من ضاجعهم وقارفهم وقد المسلمين كافة عامة وصل لا زائد ولا ذكر له رحمة بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيازنا يا حنان يا منان يا مجلس العرض المسلمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل ازدهارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى ديننا نسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين الله بغفلة ولا تأخذنا على رضا واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قوله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم قامت عليها فأعمد عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيبين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga acara yang kita lalui pada siang hari ini mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Hadratul Muhtaramin, para habaib dan para ulama, para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat serta seluruh tamu undangan atas kesediaannya untuk berhadir pada acara siang hari ini. Sebelum penutup, kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji motor.
Dari jauh kan, dari belakang ada bisian. Ini kan mah. Nah ini buat. Kenapa? Nó có nhầm. Ô à. Đi phá. Kirim ka na, makaya na uwi. Ako ka? Pero, okay? Ay, anak ka, hindi ka. Kaya natin mo ko.